Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yunalia Nugreni bisa menjumpai sahabat belajar. Sahabat belajar, apakah kalian tahu makanan khas dari daerah kalian masing-masing? Lalu, apakah kalian bisa membuat suatu kerajinan atau keterampilan tertentu? Bila sudah tak mungkin. Kemudian, apakah kalian bisa memainkan suatu alat musik? Pertanyaan berikutnya, apakah kalian bisa memberikan penjelasan tentang cara membuat dan melakukan ketiga kegiatan tersebut? Cara membuat dan melakukan sesuatu dapat disampaikan melalui teks prosedur. Melalui teks prosedur, kalian dapat berbagi informasi kepada orang lain tentang cara membuat dan melakukan sesuatu. Teks prosedur sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sering menggunakan petunjuk, panduan, dan instruksi. Teks prosedur akan membantu kita memahami hal yang belum kita ketahui. Kita juga bisa membantu orang lain memahami hal yang belum mereka ketahui melalui teks prosedur. Sebelum saya menjelaskan teks prosedur secara rinci, marilah kita perhatikan terlebih dahulu apa saja kompetensi dasar pada materi teks prosedur kali ini. Untuk aspek pengetahuan yang pertama, kalian akan belajar mengidentifikasi teks prosedur. Aspek pengetahuan yang kedua, kalian akan belajar bagaimana menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Sedangkan untuk aspek keterampilan, kalian akan belajar menyimpulkan isi teks prosedur dan juga cara menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur secara lisan dan tulis. Berikutnya, silakan simak penjelasan materi inti kita kali ini. Teks prosedur diartikan sebagai teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur itu berupa petunjuk. Kemudian, apa sih tujuan dari teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan cara atau proses membuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan struktur teks prosedur terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Tujuan dalam teks prosedur berupa pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Tujuan dalam teks prosedur bisa berupa judul atau uraian singkat. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Namun, tidak semua teks prosedur memiliki struktur alat dan bahan. Pada umumnya, penggunaan bagian alat dan bahan ini hanya terdapat pada teks prosedur yang berisi tentang cara pembuatan sesuatu, misalnya cara memasak atau membuat kerajinan. Struktur teks prosedur yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah berisi cara yang ditempuh agar tujuan atau hasil akhir dapat dicapai. Pada bagian ini, tahapan harus disajikan secara berurutan. Dalam bentuk uraian paragraf, kata yang digunakan bisa seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Boleh juga dalam bentuk penomoran di setiap langkah dengan urutan disusun ke bawah.
Bagian terakhir dari teks prosedur adalah kesimpulan atau penutup. Pada kesimpulan atau penutup, ditekankan pada keuntungan, ucapan selamat, dan usaha untuk mempengaruhi seseorang agar ikut melakukan sesuatu. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat, misalnya memainkan alat musik. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur yang digunakan untuk memandu cara membuat, misalnya membuat boneka atau membuat kue donat. Dan yang terakhir adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan kegiatan, misalnya cara melakukan senam. Teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan. Di antaranya, teks prosedur menggunakan kalimat perintah atau imperatif, menggunakan kalimat pasif, menggunakan kata keterangan, menggunakan batasan, terdapat pelesapan atau penghilangan bagian, dan ada kalimat yang mengandung saran atau larangan. Sekarang, marilah kita ulas satu persatu ciri-ciri kebahasaan tersebut. Yang pertama, pada teks prosedur akan terdapat kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah atau imperatif ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Ciri kalimat perintah yang pertama adalah diawali oleh kata kerja atau verba. Kemudian, pada umumnya kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Namun, pada teks prosedur, kalimat perintah atau imperatif ini cukup diakhiri dengan tanda titik. Dalam teks prosedur juga terdapat kalimat pasif. Ciri kalimat pasif yaitu menggunakan kata kerja yang berawalan di. Misalnya, kata diminum pada kalimat obat diminum setelah makan. Kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur adalah kata keterangan cara, alat, tujuan, syarat, akibat, dan derajat atau kuantitas. Contoh kata keterangan cara adalah dengan dan secara. Misalnya, tempelkan parutan kentang secara merata ke seluruh wajah. Penggunaan kata keterangan atau adverb yang berikutnya adalah kata keterangan alat. Cirinya ada kata dengan. Setelah dengan ada kata menggunakan, boleh digunakan, boleh tidak kata tersebut. Misalnya, setelah mengering, basuhlah wajah dengan air biasa sampai bersih. Kemudian, kata keterangan tujuan, cirinya terdapat kata untuk, supaya, dan agar. Sedangkan kata keterangan syarat, cirinya terdapat kata jika. Misalnya, kata jika pada kalimat jika Anda berada dalam bangunan bertingkat saat terjadi gempa, janganlah Anda terlalu panik. Kata keterangan berikutnya adalah kata keterangan akibat. Contoh kata keterangan akibat adalah hingga, sehingga, sampai, dan menjadi. Pada kalimat pijat kulit dengan lembut hingga terserap seluruhnya, kata keterangan akibat yang digunakan pada kalimat tersebut adalah kata hingga. Sedangkan kata keterangan yang terakhir adalah kata keterangan derajat atau kuantitas. Misalnya, selama 3 kali. Dalam teks prosedur,
Juga terdapat penggunaan batasan. Contohnya adalah angkat kaki kanan setinggi lutut. Kata setinggi lutut di sini menunjukkan batasan ketika seseorang mengangkat kaki kanannya. Kemudian, dalam teks prosedur juga terdapat pelesapan atau penghilangan bagian. Kata yang berada dalam tanda kurung dan dicetak tebal ini bisa dilesap atau dihilangkan. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Ciri bahasa teks prosedur yang terakhir adalah penggunaan kalimat saran atau larangan. Dalam kalimat saran atau larangan akan terdapat kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak atau, dan kecuali jika. Baiklah sahabat belajar, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.